Jumpa lagi di TV. Ya, Dimensity 1080 ini adalah SoC, chipset atau prosesor terbaru di keluarga Dimensity 1000 series. Ya, ini adalah motornya sebuah smartphone. Nah, SoC ini baru diumumkan MediaTek di akhir tahun 2022 dan diposisikan untuk kelas menengah hingga menengah atas. Jadi, harusnya dia kencang, tapi smartphone yang menggunakannya bisa cukup terjangkau nih harganya ya. SoC ini udah beberapa kali hampir masuk resmi ke Indonesia. Sayangnya, smartphone yang di luar negerinya pakai SoC ini ternyata versi resminya Indonesia hadir pakai SoC yang lain. Tapi terlepas dari hal-hal tersebut ya, kalian merasa nggak ada salahnya dong kita membahas SoC Dimensity 1080 ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah, kan namanya 1080 ya, jadi apakah ini adalah sebenarnya Dimensity 1100 yang sedikit diturunkan supaya bisa lebih murah? Mari kita lihat. Ya, sekarang kita akan bahas lagi motornya atau mesinnya smartphone. Ini adalah SoC dari MediaTek. Namanya adalah Dimensity 1080 5G. Sebelumnya kita udah beberapa kali membahas SoC dari MediaTek, mulai dari yang untuk kelas atas seperti Dimensity 9000 series dan Dimensity 8100 sampai ada yang di kelas menengah, termasuk Dimensity 810, Dimensity 920 ya. Tar dulu. Oke, kalian belum tahu kalau kita udah sering banget bahas SoC-nya MediaTek atau bahkan SoC yang lain juga? Mungkin karena kalian belum subscribe ya. Ayo di-subscribe dan dihidupin loncengnya biar nggak ketinggalan info-info yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke Dimensity 1080 5G. Mari kita kenalan dengan SoC ini mulai dari spesifikasinya dulu ya. Untuk CPU, ini adalah prosesor yang octa-core atau core-nya ada 8. Dua core-nya itu adalah Cortex A78 2,6 GHz. Ini adalah core yang kencangnya. Lalu ada 6 core Cortex A55 2,0 GHz. Ini adalah core irit atau efisiensi core-nya. Ya, SoC ini masih belum mengusung core Cortex baru yang basisnya adalah ARM V9. Ini masih menggunakan arsitektur generasi sebelumnya, tapi udah pakai Cortex A78 yang kencang itu. Sebentar, ini sepintas kok konfigurasi CPU-nya mirip dengan Dimensity 900 dan 920 ya. Cuma lebih tinggi sedikit aja clock-nya. Tapi kita lanjut dulu, kita cek GPU-nya. Dia pakai GPU Mali G68MC4. GPU yang digunakan juga bukan menggunakan arsitektur yang terbaru, tapi ini terbilang GPU yang kencang untuk kelas menengah atas ya. Sebentar, lagi-lagi ini mirip dengan Dimensity 900 dan 920. Oke, lanjut. Untuk fabrikasi, dia sudah pakai 6 nanometer ya, jadi ini sudah cukup modern. Dia sudah support RAM LPDDR4X dan LPDDR5. Untuk display, dia support display FHD Plus sampai 120Hz dengan HDR10+. Ada juga fitur MediaTek Intelligent Refresh Rate yang disematkan di sini. Untuk AI, dia pakai MediaTek APU 3.0. Nah, untuk ISP atau Image Signal Processor ini part yang bertanggung jawab untuk foto dan video ya, untuk kameranya ya. Dia mendukung kamera hingga 200 megapiksel. Kenapa? Karena saat dia diluncurkan sudah ada sensor 200 megapiksel dan belum ada yang lebih tinggi. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada 240 megapiksel dia bisa support juga ya. Nah, untuk video recording ini disebut hingga resolusi 4K lengkap dengan HDR. Lalu untuk modem, dia udah dual 5G bahkan sudah mendukung dual 5G standalone. Tentunya VoNR juga sudah ada di sini. Ini penerusnya VoLTE atau VoLTE. Lalu ada 2cc carrier aggregation dan bandwidth-nya bisa mencapai 120 MHz. Dia sudah mendukung mixed duplex TDD plus FDD. Untuk downlink dia sampai dengan 2,77 Gbps. Untuk konektivitas bisa Wi-Fi 6 hingga 2T 2R dan Bluetooth bisa versi 5.2. Tapi tentunya ini sangat bergantung pada komponen yang dipasangkan di dalam smartphone juga. Ya, kalau dipasangin komponennya Wi-Fi 5 ya jadi Wi-Fi 5. Ya, tentunya begitu. Ini kemampuan maksimumnya yang bisa dikendalikan oleh chipset yang satu ini ya. Nah, melihat spesifikasi lengkap dari SoC yang satu ini terlihat kalau dia sebenarnya lebih cocok disebut sebagai penerus Dimensity 920 ya. Spesifikasinya terlihat sangat mirip sekali. Bahkan ini jauh lebih mirip dengan SoC Dimensity 920 dibandingkan Dimensity 930. Kita nggak ngerti kenapa MediaTek justru menyebutnya sebagai Dimensity 1080. Dan ini jelas bukan Dimensity 1100 yang diturunkan sedikit performanya.
Ya, tapi itu kan tadi spesifikasi di atas kertas saja ya. Bagaimana potensi performa yang ditawarkannya? Oke, kita langsung coba aja cek performa dari smartphone yang pakai Dimensity 1080 ini. Nah, untuk testbed kita pakai smartphone yang pakai RAM 8 GB. Nah, untuk hasil uji performanya di Antutu 9, skor tertinggi yang kita bisa peroleh adalah 502 ribuan. Lumayan ya. Di Antutu 9, Dimensity 1080 ini bisa mencatat skor yang sedikit di atas Dimensity 920, sesuai dengan yang bisa diprediksi kalau lihat dari spesifikasinya. Ini membuat SoC ini ada di jajaran atas SoC kelas menengah atas ya. Nah, kemudian untuk Geekbench 5, single core-nya ada di 785. Ingat, ini Geekbench 5, bukan Geekbench 6. Jangan dibandingkan skor Geekbench 5 dengan Geekbench 6 karena akan beda hasil skornya. Kami sengaja pakai Geekbench 5 karena konsistensinya dan tentunya karena database Geekbench 5 kita sudah lengkap, udah banyak banget dan bisa digunakan untuk membandingkan di sini. Nah, di benchmark untuk CPU ini, clock CPU-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan Dimensity 920. Itu kelihatan membantu si Dimensity 1080 ini dapat skor yang lebih tinggi ya, karena untuk single core. Ini juga membuat SoC baru ini mengungguli skor single core dari Snapdragon 778G sama dengan Exynos 1380. Kemudian untuk multi-core-nya kita bisa lihat ya, karena SoC ini hanya punya 2 core performance ya, skornya tentu saja belum bisa mendekati Snapdragon 778G dan Exynos 1380 yang punya 4 core performance. Core performance tadi yang A78 itu. Tapi kalau dibandingkan dengan Dimensity 920, di sini terlihat ada peningkatan skor yang didapatkan di Dimensity 1080. Oke, kita lanjut ke 3D ya, ke GPU-nya. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL, kita lihat grafik skornya ada di 4335. Untuk sisi GPU, Dimensity 1080 menggunakan GPU yang sama dengan Dimensity 920, tapi skor yang dapat sedikit lebih tinggi, sedikit aja. Tapi secara umum masih ada di kisaran skor yang serupa lah ya. Sayangnya, ini masih belum bisa mendekati skor yang dicatatkan Snapdragon 778G. Lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen. Dia dapat 44 frame per second. Sekali lagi, benchmark GPU ini menunjukkan kalau untuk GPU Dimensity 1080 terbilang tidak berbeda jauh dibandingkan Dimensity 920. Oke, kita cobain gaming tipis-tipis. Ya, oke. Untuk gaming kita menggunakan fan grip atau kipas untuk mencoba mendapatkan suhu yang bagus untuk smartphone testbed kami. Kami harapkan ini bisa menunjukkan kemampuan SoC ini, bukan kemampuan smartphone-nya doang ya. Jadi kemampuan SoC ini bisa kelihatan seperti apa. Di sini kita coba dengan Genshin Impact ya. Pertama-tama kami coba jalankan game ini di setting lowest 60 fps. Frame rate yang kita dapatkan itu di kisaran 40 sampai 48 frame per second. Sesekali aja pada saat battle yang cukup rame, frame rate-nya bisa sedikit turun di bawah 40 frame per second atau ke sekitar 37 sampai 38 fps aja. Masih mantap. Frame drop masih ada tapi nggak sering ya. Dan frame rate-nya tetap di atas 30 fps. Tidak membuat kenyamanan jadi terganggu. Nah, kalau untuk settingan lowest ini memainkan game ini terbilang relatif cukup nyaman dan lancar karena frame rate rata-ratanya adalah 45 frame per second. Oke, kita coba juga di highest 60 fps dan kita masih bisa dapat kisaran 30 sampai 42 frame per second. Sayangnya sekalipun hanya jalan-jalan aja, frame rate-nya kayaknya masih kurang stabil di sini. Sesekali masih ada di kisaran dekat dengan 30 frame per second. Sementara saat battle terjadi, sesekali frame rate masih bisa turun sedikit di bawah 30 frame per second. Ini bukannya tidak nyaman dimainkan ya, masih bisa, tapi ini agak dekat dengan 30 fps dan rata-ratanya masih di kisaran 35 frame per second. Tapi ya, kalau kalian terbiasa main 30 fps, lebih pengen gambarnya bagus, bisa sih. Oke, jadi Dimensity 1080 ini ya, ini adalah SoC yang tampaknya jadi memang refresh untuk Dimensity 900 dan 920 untuk di kelas menengah atau menengah atas. Performa ketiga SoC tersebut ada di kelas yang bisa dikatakan mirip ya. Mungkin ini yang membuat beberapa smartphone yang katanya harusnya pakai Dimensity 1080 hadirnya pakai seri 920. Bisa jadi ya. Harusnya nggak jadi masalah ya, karena performanya kan mirip-mirip aja. Tapi apakah benar tidak ada peningkatan signifikan di SoC ini kalau dibandingkan dengan Dimensity 920? Tentu saja ada di kameranya. Setidaknya dari sisi dukungan resmi untuk sensor kamera. Dimensity 1080 ini kan katanya bisa sampai 200 megapiksel, sementara pendahulunya hanya bisa 108 megapiksel. Oke, kalau lihat dari performa dan kemampuan, rasanya mudah untuk memposisikan smartphone yang menggunakan SoC ini. Sederhana aja, lihat smartphone yang kemarin pakai Dimensity 900 atau 920, maka kisaran harga dari smartphone yang pakai yang satu ini, 1080 ini, udah bisa terbayang ya. Harusnya mungkin sekitar 3
jutaan bisa sampai 6 jutaan. Tentunya tergantung fitur dan kelengkapan-kelengkapan yang dijejalkan produsen ke dalam smartphone-nya ya. Nah, saat video ini dibuat, sudah ada satu smartphone yang pakai Dimensity 1080 hadir resmi di Indonesia. Dan akan ada lagi smartphone lain yang menggunakannya tentunya ya. Jadi, bisa dilihat bahwa ranah smartphone mid-range ini jadi semakin menarik. Tentu saja sebuah smartphone kan kita nggak bisa lihat hanya dari SoC atau chipsetnya aja. Akan ada banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam milih smartphone. Ada kamera, ada daya tahan baterai, ada penampilan, dan sebagainya. Jadi ingat ya, SoC memang penting, tapi bukan satu-satunya cara menentukan pemilihan sebuah smartphone. Ya, sampai sini dulu pengujian terhadap SoC Dimensity 1080. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.